hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah IMPA online tanggal 24 Mei 2020. Adik-adik masih sehat semuanya di rumah kan? Tentu masih adik-adik ya. Untuk memulai ibadah kita ini, sebelumnya kita bersaat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk memulai pembukaannya, kita bersama-sama memuji Tuhan, bernyanyi Mars Berkat PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Kami dapat berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami anak-anak-Mu rindu ingin mendengarkan firman-Mu, ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa yang kami perbuat, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. 2 kali adik-adik, kita ulangi. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku,
Adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur. Saat ini kakak akan membaca mazmur ditemani sama teman kita Rahel ya adik-adik ya. Kita akan membaca mazmur, adik-adik yang di rumah jangan lupa dibuka bacaan mazmur kita hari ini dari Mazmur 12 ayat 1 sampai 9. Mazmur 12 ayat 1 sampai 9 yang menjorok keluar kakak Layan yang membacanya, yang menjorok ke dalam adik Layan yang membacanya. Mari kita bersama-sama memulainya adik-adik ya. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia di antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Oleh karena keluhan orang-orang miskin. Sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana. Sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ayu, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu firman Tuhan ada di hatiku, hidupku, langkahku. Dinyanyikan 2 kali adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik. Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya di rumah. Kita buka dari kitab Yoel. Sudah jumpa semuanya? Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Kalau Alkitabnya sudah terbuka semuanya, kita berdoa, mohon Roh Kudus untuk memimpin kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk semua kasih sayang-Mu kepada kami, untuk berkat-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami melalui ibadah online Impa Kelas Tanggung. Sertai dan berkati kami ya Bapa. Kami akan baca firman-Mu dari kitab Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Berkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman yang akan kami baca dan yang akan disampaikan oleh kakak Layan kami.
Terima kasih ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh teman kita Tasya dari Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Yoel 1 ayat 4 sampai 9 yang berbunyi demikian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, demikian tadi firman Tuhan yang sudah dibaca dari Yoel 1 ayat 4 sampai 9. Yoel adalah seorang nabi yang hidup di dalam masa kerajaan Yehuda. Adapun Yoel artinya adalah Tuhan adalah Allahku. Kitab ini yang kita baca tadi menceritakan tentang hukuman atau suatu keadaan bencana yang terjadi. Tapi bencananya ini diakibatkan oleh hewan. Adik-adik tahu hewannya apa? Ya, belalang. Adik-adik tahu bagaimana bentuknya belalang? Belalang adalah salah satu serangga yang bisa terbang dengan cara melompat. Walaupun dia kecil, ternyata belalang ini bisa menyebabkan bencana yang besar. Kenapa? Karena dia tidak sendiri, dia dengan teman-temannya, ribuan belalang. Nah, kita baca tadi di ayat yang keempat, apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Belalang pengerit itu adalah kondisi ketika belalang masih dalam bentuk telur. Ya, dia baru menetas tapi dia belum mulai terbang karena sayapnya dia belum ada. Kemudian setelah menjadi belalang pengerit, dia akan berubah, siklusnya akan berubah lagi, dia akan menjadi belalang pindahan. Nah, di dalam masa dia menjadi belalang pindahan ini, dia sudah mulai terbentuk sayapnya dan mulai belajar untuk terbang. Ketika dia sudah mulai belajar terbang, dia akan menjadi lagi namanya nanti apa yang ditinggalkan belalang pindahan. Nah, namanya berubah lagi menjadi belalang pindahan. Belalang pindahan ini dia sudah mulai makan. Adik-adik tahu apa makanannya belalang? Belalang itu suka makan rumput-rumputan atau daun. Nah, tetapi belalang yang terjadi pada zaman Nabi Yoel ini luar biasa adik-adik. Setelah dia menjadi belalang dari tadi belalang pelompat, kemudian dia berubah lagi namanya menjadi belalang pelahap. Nah, belalang pelahap ini itu yang paling ganas. Kenapa? Karena dia akan melahap atau memakan daun-daunan, dia akan memakan rumput-rumput, ya, semuanya. Nah, pada zaman Nabi Noel ini, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan cara mendatangkan belalang. Adik-adik masih ingat ketika bangsa Israel dulu juga waktu mau keluar dari Mesir, pernah juga ditimpa tulah belalang, di mana belalang datang kepada orang Mesir, menghinggap di semua rumahnya, hinggap di semua tanam-tanaman, sehingga seluruh Mesir ditutupi oleh belalang. Ini juga terjadi pada zaman Nabi Yoel. Belalangnya tidak satu, tapi ribuan, bahkan mungkin jutaan, hinggap di semua pohon. Apa yang dilakukan belalang itu?
mereka memakan daun-daunnya, buah yang sudah mulai putih dimakannya. Bahkan bukan hanya daunnya saja, batangnya, kulit batangnya juga mereka makan. Sehingga pohon-pohon, baik pohon anggur, pohon ara ataupun pohon apa saja, tidak ada lagi yang tersisa karena dimakan oleh belalang, ya. Lalu Nabi Yoel memperingatkan kepada bangsa Israel begini katanya, bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Mengapa mereka harus bangun? Kenapa mereka harus menangis? Merataplah. Wah, disuruh bangun, disuruh menangis dan meratap. Kenapa? Supaya bangsa Israel bisa untuk menyadari kesalahannya. Kenapa? Karena hasil kebun sudah tidak ada lagi. Yang biasanya mereka bisa berkebun anggur, berkebun ara, sekarang hasilnya sudah tidak ada. Semua pohon sudah rusak, dirusak oleh belalang. Apalagi buahnya, daunnya saja, batangnya saja sudah dimakan. Sehingga tidak ada lagi hasil yang bisa mereka panen. Panen anggur gagal, panen pohon ara gagal, panen pohon gandum gagal, semuanya gagal di negeri itu. Sehingga Nabi Yoel memperingatkan bangsa Israel untuk bertobat. Itu adalah bencana yang menyerang mereka, yang dikirim oleh Tuhan bukan dengan musuh yang besar, tetapi dengan satu ciptaan Tuhan, serangga kecil, yaitu belalang. Nah, bencana alam yang terjadi di negara kita juga banyak adik-adik. Ada kekeringan, ada banjir, ya. Bahkan sekarang yang saat ini sedang terjadi dan kita semuanya harus berada di rumah, apa coba? Ya, ada virus yang namanya, keren loh, corona. Wah, namanya bagus ya, corona. Terambil dari kron atau mahkota, karena bentuknya dia seperti mahkota. Dan disebut juga yaitu COVID-19. Namanya ada yang sebut COVID-19, ada yang corona. Nah, itu juga menjadi bencana bagi semuanya. Sehingga adik-adik sekarang harus beribadah di rumah dan tidak bisa bersekolah. Sekolahnya harus di rumah, impanya harus di rumah. Tidak bisa lagi jalan-jalan sama mama sama papa ke mall. Tidak bisa lagi main ke rumah teman, berkumpul bersama dengan teman-teman. Harus tinggal di rumah. Banyak-banyak belajar di rumah, ibadah di rumah, berkumpul dengan keluarga di rumah. Nah, selanjutnya apa lagi yang dikatakan di dalam ayat ke-6? Kenapa tadi harus meratap? Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Woi, ternyata belalang tadi disebut sebagai suatu bangsa, yaitu kumpulan, suatu yang tidak terbilang banyaknya. Giginya diumpamakan seperti gigi singa. Singa gimana giginya? Tajam atau tumpul? Ya, sangat tajam. Dan taringnya bagaikan taring singa betina. Wow, taringnya sangat tajam. Jadi dia bisa memakan pohon itu dengan cepat sekali, memakan daun-daunnya dan menghabiskannya. Telah dibuatnya anggurku menjadi musnah. Tidak ada lagi panen pohon anggur. Dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya. Wah, kalau daun-daunnya sudah habis, kulit-kulit pohon juga habis, mati dong pohonnya, ya kan? Makanya dibilang dilemparkannya, dikupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih, tinggal batangnya saja yang berwarna putih. Yoel memperingatkan atau menasihatkan atau menyerukan, merataplah seperti anak dara yang berkulit kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Untuk meratap, untuk berdoa, untuk memohon ampun, untuk menyadari kenapa sampai terjadi musibah seperti itu. Kenapa Tuhan mendatangkan belalang yang dianggap remeh bisa dipakai Tuhan untuk menghancurkan hasil tanaman semuanya, ya. Bahkan korban untuk sajian yang biasanya bisa dilakukan di bait Allah sekarang tidak bisa lagi. Kenapa? Karena korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Kalau korban curahan itu biasanya dipakai tepung dan minyak, dan nanti ada korban bakaran, yaitu dengan hewan. Nah, ini bagaimana
bisa menghasilkan tepung. Kalau gandum tidak menghasilkan buahnya, sudah dimakan semua oleh belalang. Para imam tidak bisa melakukan korban sajian dan korban curahan di rumah Tuhan. Sehingga Nabi Yoel memperingatkan bukan hanya bangsa Israel saja secara keseluruhan, juga para imam untuk berkabung. Adik-adik, di ayat 9, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Kenapa? Ternyata para imam yang biasanya harus melakukan korban sajian dan korban curahan, tidak bisa lagi mereka melakukan korban itu. Kenapa? Karena kalau korban curahan dan korban sajian itu biasanya menggunakan tepung dan minyak. Bagaimana tepung bisa dibuat? Tepung terbuat dari apa? Ya, dari gandum. Pohon gandum sudah tidak bisa menghasilkan buahnya. Kenapa? Daun-daunnya sudah dimakan oleh belalang pelahap. Baru tumbuh sedikit buahnya, sudah dimakan lagi. Bahkan dimakan sampai ke daun-daun semuanya, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Tidak bisa bangsa Israel panen gandum. Tidak bisa mereka membuat tepung. Sehingga para imam yang ada di bait Allah tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk melakukan korban sajian dan korban curahan. Nabi Yoel menghimbau, Nabi Yoel berseru, berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Jadi bukan hanya bangsa Israel secara keseluruhan, tetapi para pelayan Tuhan, tetapi para imam juga mereka harus berkabung. Mereka harus memohon ampun kepada Tuhan. Mereka harus menyadari semua kesalahannya, menyadari semua dosa-dosanya, dan kembali berbalik kepada Tuhan. Ya, Nabi Yoel meminta bangsa Israel untuk bertobat, untuk meratap. Bagaimana dengan kita? Dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, hari ini, dari pagi ini, siapa tadi pagi yang sudah melawan mama? Dibangunkan sama mama, nanti ma sebentar lagi. Dimintai tolong oleh mama, bantu mama mungkin cuci piring. Ma, aku capek, aku malas. Dimintai mama untuk menyapu rumah, tidak mau. Pasti adik-adik setiap hari mungkin melakukan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa mendatangkan sedih bagi orang tua di rumah kita. Adik-adik disuruh belajar, bilang nanti, dimintai tolong juga nanti, ya. Itu terjadi di rumah kita. Bagaimana dengan di bangsa kita Indonesia? Di awal tadi kakak sudah bilang, bencana alam apa yang sudah pernah kalian lihat? Bahkan mungkin sudah pernah kalian alami. Banjir. Sudah pernah mengalaminya di rumah? Ada kan rumahnya yang pernah kebanjiran? Atau kebakaran? Siapa yang sudah pernah melihat kebakaran yang terjadi? Waktu itu pernah terjadi di pasar Sukaramai, kebakaran besar sekali sehingga hampir semua bangunannya terbakar. Ya, tsunami, longsor, ya adik-adik, yang baru-baru ini terjadi di Jakarta ketika bulan Januari yang lalu, tanggal 1 Januari kalau tidak salah itu di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi terjadi banjir yang menghanyutkan mobil-mobil tersangkut di jalan, air semua masuk ke dalam rumah orang-orang yang terkena banjir. Tidak disangka, tidak diduga. Kenapa bisa terjadi banjir? Selain curah hujan yang besar, ternyata setelah diselidiki, banyak orang yang membuang sampah ke paret, banyak orang yang membuang sampah ke sungai, sehingga yang seharusnya air itu bisa berjalan dengan lancar menjadi tersumbat dan akhirnya membuat banjir. Di rumah kita juga harus bersih. Sampah-sampah harus dibakar, ya adik-adik. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, habis makan dibuang sembarangan, dibuang seenaknya. Itu namanya tidak menjaga lingkungan dengan baik. Sebagai anak-anak Tuhan, banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk bisa menjaga lingkungan ini tetap baik. Menjaga kebersihan lingkungan, ya. Bisa juga dengan
membantu kalau di sekolahnya ada reboisasi atau penanaman pohon-pohon ya, atau ada menanam bunga-bunga supaya lebih indah sehingga bisa menciptakan udara yang lebih segar. Dulu di Pekanbaru sering terkenal yaitu dengan salah satu lagi bencananya yaitu bencana asap. Bahkan kalian sampai tidak usah sekolah karena terjadi bencana asap. Tapi puji Tuhan sekarang bencana asapnya sudah tidak ada lagi, diganti dengan bencana yang lain yang seperti kakak bilang tadi, yang kalian harus stay di rumah atau tinggal di rumah, yaitu virus corona. Bagaimana cara kalian menjaga diri kalian supaya jangan sampai tertular oleh virus corona? Ada beberapa langkah yang mungkin kalian sudah pernah, yang kalian sudah baca, mama papa sudah kasih tahu, ataupun kalian menonton di TV atau di YouTube atau di mana saja. Rajin cuci tangan, ya. Kalau kalian boleh sudah keluar, sudah dari mana saja, jangan lupa cuci tangan. Dan yang kedua, memakai masker kemanapun kalian keluar. Dan yang ketiga, jangan berkumpul dengan orang-orang banyak karena virus ini tidak kelihatan. Barangkali teman-teman ataupun orang-orang yang kalian jumpai itu sudah terkontaminasi, tetapi dia tidak kelihatan gejalanya. Dan ketika kalian terus bersentuhan, mungkin dia sudah sakit melalui air liurnya ataupun dari udara yang sudah tadi dia bersin atau batuk, hinggap di tubuh kalian. Dan dia bisa masuk melalui mulut kita, hidung kita, dan mata kita. Harus tetap menjaga kebersihan. Bahkan dianjurkan kalau setiap orang dari luar harus mengganti pakaiannya dulu, baru boleh masuk ke rumah, cuci tangan, ya. Bahkan kalau bisa langsung mandi, baru boleh berkumpul dengan keluarga, ya. Kita harus menjaga diri kita sendiri adik-adik ya, supaya kita bisa terhindar dari virus corona ini, dan virus corona ini bisa segera berlalu dari negeri kita Indonesia. Untuk bencana-bencana seperti ini banyak dampaknya adik-adik. Ada orang-orang tua, mungkin teman kita yang sudah tidak bisa bekerja lagi, yang mungkin pekerjaannya dirumahkan dan tidak digaji, atau bahkan usahanya menjadi tidak berjalan lagi karena imbas dari virus corona ini. Ya, menyedihkan adik-adik ya. Begitu banyak orang yang sudah di PHK di Indonesia yang tidak dapat bekerja. Mereka punya keluarga, punya anak-anak seperti adik-adik. Yang bisa kita lakukan sebagai anak kecil sedang menjaga diri, yaitu apa coba? Berdoa, ya. Berdoa untuk bangsa kita, bahkan berdoa untuk seluruh dunia ini, karena corona ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia, ya. Seperti Nabi Yoel memerintahkan atau mengharapkan atau menyerukan bangsa Israel untuk meratap, menangis dan bertobat akan dosa-dosanya, sehingga bencana belalang boleh berlalu dari bangsa Israel. Kita pun juga bisa mendoakan bangsa kita sebagai anak-anak Tuhan. Doa harus kita panjatkan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Tuhan akan mendengar seruan kita ketika kita bisa hidup dengan benar. Saat ini Tuhan sedang mengingatkan kepada kita untuk lebih dekat dengan keluarga, untuk lebih bisa menjaga diri kita, untuk bisa lebih menjaga kebersihan lingkungan kita, ya, untuk lebih bisa berhati-hati dan berhemat karena segala sesuatu bisa terjadi ya adik-adik. Jadi pesan dari firman kita hari ini yaitu, adik-adik tadi sudah kakak bilang kan, bencana-bencana yang sudah terjadi. Di balik semua bencana ada pelajaran. Dari belalang tadi kita belajar bahwa ternyata Tuhan sampai mendatangkan hukuman belalang ataupun belalang yang memakan tumbuh-tumbuhan tadi. Karena apa? Karena sudah ada kejahatan atau dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan apa yang dimohonkan oleh Tuhan? Mereka harus meratap, menangis, dan bertobat. Di balik bencana Korah ini juga ada pelajaran yang bisa kita petik. Adik-adik bisa lebih banyak di rumah, berkumpul dengan keluarga seperti kakak bilang tadi, dan lebih rajin berdoa dan lebih sungguh-sungguh berdoa, karena doa
adalah kekuatan orang Kristen. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan berdoa kita bisa mencurahkan apapun yang kita inginkan, yang kita rasa, yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Saat ini Kakak ingin kalian bisa mendoakan bangsa kita agar orang-orang ataupun bangsa kita yang sudah kena bencana, baik itu bencana banjir kemarin ataupun bencana saat ini corona, orang-orang keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya karena dipanggil Tuhan dulu karena sakit akibat corona ini bisa dikuatkan, dan kita sendiri bisa menjaga diri kita. Belajar dari firman Tuhan hari ini, itulah belalang sebagai hukuman Tuhan, tetapi kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini berada dalam kendali Tuhan. Kita tetap dijaganya ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jadilah anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kalian. Tetap berdoa bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk bangsa kita Indonesia, bahkan untuk seluruh dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat hari ini akan dibawakan oleh teman kita Aditya, Windy, Gary, dan Noel. Dan di akhir doa, kakak akan berdoa bersama-sama dengan adik-adik dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas kasih-Mu kepada kami semua. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, dari pusat sampai dengan yang ada di daerah. Khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan di dalam mengatasi pandemi yang tengah terjadi saat ini. Sehingga atas pertolongan-Mu kami bisa melewati pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk gereja kami GPIW Immanuel Pekanbaru. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Kami juga berdoa untuk pendeta dan keluarganya. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan serta kesabaran untuk dapat melayani jemaat di gereja kami. Juga kami berdoa untuk presbiter. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan yang baik dan memberkati pekerjaan mereka dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan berkat di tengah gereja kami. Tuhan berkatilah kakak layan yang sudah mengajari kami di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah kami karena kami belum bisa masuk sekolah dikarenakan virus atau wabah COVID-19. Kiranya Tuhan angkat virus ini dari Indonesia agar kami bisa belajar seperti biasa kembali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru kami dan keluarganya agar diberi kesehatan selalu, dan teman-teman kami lagi ada di rumah diberikan kesehatan dan semangat selalu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan, terima kasih atas semua yang Engkau berikan. Terima kasih atas napas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua bisa berkumpul di hari Minggu ini dalam keadaan baik. Tuhan, berkatilah kami anak-anak GPIW Immanuel, berkatilah orang tua kami, berkatilah dalam pekerjaannya supaya sukses. Tuhan, berkatilah orang kami supaya dilimpahkan berkat dan rahmat. Tuhan, berkatilah mereka supaya dijauhkan dari mara bahaya, penyakit, dan juga hal buruk. Tuhan, berkatilah kami anak-anak gereja GPIW Immanuel supaya kami menjadi anak yang baik, taat pada orang tua pada saat di rumah saja. Tuhan, berkatilah kami yang saat ini tidak bisa bersekolah dan beribadah di gereja dan sekolah karena virus ini, ya Tuhan. Tuhan, berkatilah supaya saat kami beribadah di rumah, berkatilah supaya firman-firman yang telah kami baca supaya bisa mengubah kami menjadi orang-orang yang lebih baik, dan juga bisa kami terapkan di kehidupan ini, ya Tuhan.
Tuhan berkati juga supaya rajin belajar, supaya kami semua supaya bisa pandai walaupun kami tetap berada di rumah Tuhan. Tuhan berkatilah kami anak-anak GPIB Immanuel supaya selalu sehat juga ya Tuhan. Tuhan jauhkanlah kami dari hal buruk, penjahat dan juga penyakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kami atas segala kesalahan kami baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam namamu kami telah bersyukur. Bapa di surga, Engkau telah mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan menjawab dan mendengar doa mereka ya Tuhan, dan Tuhan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami biarlah menjadi anak-anak yang tetap setia kepadamu, saling mendoakan satu dan yang lain, sehingga kami tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun kami berada, biarlah kami bisa saling mendoakan, sehingga di mana kota kami berada bisa dalam keadaan sejahtera, seperti bangsa kami saat ini ya Tuhan, bisa sejahtera ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Noel, Riyama, dan Tiara. Mari kita dengar bersama pujian untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita ada ayat hafalan. Mari kita buka dari Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Sudah jumpa semuanya? Yeremia 29 ayat 7. Firman Tuhan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita sesuai dengan firman Tuhan yang dari Yoel tadi. Yeremia mengingatkan kemanapun kita, dimanapun kita berada, kita harus mendoakan kota ataupun bangsa, karena kalau kota atau bangsa itu sejahtera, kita pun juga bisa hidup sejahtera. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Kak Ayu, marilah kita bersama-sama merespon firman Tuhan tadi dengan bernyanyi Kidung Ceria 199 ayat 1 dan 3. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku
percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memazmurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kini tibalah kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik siapkan persembahannya di rumah ya. Marilah kita mengangkat pujian kita untuk persembahan dari Kidung Ceria 356 ayat 1, 2, dan 3. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita akan membawakan persembahan kita, doa persembahan dibawa sama teman kita Rahel. Lipat tangan, tutup mata adik-adik, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami yang sedikit ini. Jadikanlah persembahan ini persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan bernyanyi dari lagu Kidung Ceria 265 ayat 1 dan 2, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik sekalian, ibadah kita telah selesai. Kita akan berdoa penutup. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan ingatlah apa firman Tuhan yang telah adik-adik dengar hari ini. Jangan lupa berdoa untuk bangsa dan negara kita ataupun untuk orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih untuk semua kasih dan mentahan-Mu pada kami. Kami telah mengakhiri ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Semua karena anugerah dan berkat-Mu. Semua karena kasih-Mu sehingga kami boleh ikuti ibadah ini dengan sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Lindungi kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kami saat ini masih berada di rumah karena kondisi virus corona ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat berbuat lebih baik, mampukan kami untuk bisa mendoakan bangsa negara kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, maupun bencana-bencana yang lain. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik di rumah,
ibadah IMPA kita hari ini telah selesai. Pesan dari Kakak Layan, adik-adik jangan lupa tetap berdoa di rumah. Jangan lupa rajin cuci tangan, tetap berada di rumah, dan jangan lupa kalau keluar pakai masker. Salam sukacita dari kami IMPA GPIB. Selamat hari Minggu. Dadah adik-adik.